tanemin selalu di otak kalian kalau semua cowok itu udah pasti selingkuh. Ternyata dia sifatnya nggak bagus, ternyata dia KDRT, ternyata dia apa? Iya. Gimana? Bali Podcast Studio. Jadi Mawar gimana kabarnya, sehat? Sehat sih, Oh gitu. alhamdulillah. Kamu asli Indonesia atau naturalisasi? Menurut kamu gimana? Aku ngeliatnya kamu kayak naturalisasi Oke, soalnya. udah terserah kamu aja deh. Yang penting kamu seneng. Iya. Jadi hari ini tuh Mawar ini mau cerita tentang pengalaman cintanya. Nggak tahu sih sebenarnya ada cerita apa gitu ya. Kamu sendiri berarti sekarang statusnya adalah mempunyai pasangan? Tergantung sih situasi dan kondisi. Senin Jumat single? Iya. Oh, atau punya Enggak, pasangan? justru malah punya pasangan. Oke, Sabtu Minggu single? Iya, betul. Oh gitu. Iya. Berarti kalau kamu sendiri, kalau resmi pasangan tuh punya? Punya. Oke, punya ya. Jadi punya pasangan gitu. Pasti menjalani hubungan dengan seseorang itu kan kadang ada sukanya, ada dukanya gitu kan. Yang aku lihat sih ya ceritanya nih. Ini aku nggak mau sosokan juga. Kamu udah menjalani hubungan dengan seseorang yang cukup lama sepertinya ya? 6 tahun. 6 tahun? Iya, gila ya. Dengan satu orang? Ya iyalah, menurut lo. Kan tadi katanya Senin Jumat beda, Sabtu Minggu beda. Enggak sih. 6 tahun pacaran sama orang ini. Kemudian selama 6 tahun itu pernah putus nyambung kah? Atau dari awal sampai sekarang tuh nggak pernah putus? Pernah putus nyambung Berapa kali? Kehitung nggak? 2 kali. 6 tahun pacaran, putus 2 kali. Apa yang menyebabkan akhirnya kamu ini sempat putus sama dia, akhirnya nyambung lagi? Itu apa biasanya sih kalau pacaran yang lama seperti itu? Kenapa nyambung lagi? Oke, Karena rasanya masih sama. Karena cewek itu yang dilihat adalah nggak ada sih, maksudnya lebih ke perasaan sih, nggak Iya. pakai logika. Betul sih. Jadi kita pertahanin karena kebodohan gitu. Oke, itu kan kenapa akhirnya kamu memutuskan untuk kembali lagi bersama dia. Penyebab awalnya akhirnya kamu pisah pertama kali itu apa sebenarnya? Biasalah Selingkuh. laki-laki. Biasa laki-laki itu apa, selingkuh? Ya aku nggak ngomong sih, cuman Cuman iya. ya udah biar menebak-nebak aja. Oke, itu di umur pacaran kamu yang udah berapa tahun saat itu? 4 tahun. 4 tahun Kan akhirnya kalau kata orang tuh di 2 tahun sama di 4 menuju 5 itu pasti godaannya banyak. Oke, 4 tahun itu berarti kamu lagi, kalau anak kecil tuh baru bisa ngomong lah ya, baru bisa jalan lah ya. Atau enggak juga ya, lagi Gimana belajar nih? ya. 4 tahun udah mau sekolah nih, 4 tahun mohon udah mau maaf. sekolah, udah mau playground lah ya. Berarti kamu saat itu udah mau sekolah, akhirnya dikasih pelajaran di sekolah bahwa kamu itu nih, pasangan kamu tuh selingkuh gitu kan. Kenapa akhirnya kamu bisa tahu dia selingkuh? Apakah ada buktinya, atau dia ketahuan, atau dia teledor, atau seperti apa? Pokoknya entah gimana Tuhan tuh selalu menunjukkan. Oke, Asik. gimana tuh cerita awalnya? Mau banget diceritain nih. Suatu hari, Jadi pada suatu hari Cinderella. terus? Jadi waktu itu ya biasalah ya kan, kalau misalnya teman kita punya teman terus dikenalin ke teman lagi, terus kita bawa pasangan gitu. Nah terus si cewek itu kecentilan gitu deh, terus udah gitu kayak coba-coba untuk apa ya, kayak follow sosial media Oke. cowok gue lah gitu. Terus udah gitu pas kita tuh memang bener-bener 1 kali 24 jam itu selalu bareng gitu lah. Oke. Karena kita tinggal bareng. Oke. Jadi mau gimana, mau cewek itu masuk tuh gimana caranya, nggak bisa dong, nggak ada Oke. celah sama sekali kan. Iya. Tiba-tiba pas kita rencanain pindah ke Bali, nah otomatis kan dia pindah duluan tuh waktu Oke. itu karena gue masih selesaiin kerjaan. Ini gue saat waktu ini di sebelum pindah ke Jakarta. Bali? Oh, dari Jakarta. Oke. Iya, ada celah dong di situ. Oke, ada celah di situ. Nah pas ada celah di situ, kesempatan dong buat Oke. itu manusia masuk. Masuklah dia. Terus ya udahlah. Berarti awalnya dikenalin, kemudian si ceweknya berarti ya, yang mulai, Iya betul, emang ceweknya tuh centil. ceweknya ini mulai follow akun sosial media cowok lo gitu ya. Setelah itulah nyambung gitu. Dari situ nyaman. Yang Mereka nggak nyaman tahu kan? lah ya mungkin. Nah, pas pertama kali tahu akhirnya bahwa wah cowok gue selingkuh, itu mereka udah menjalani itu berapa lama?
1 minggu. Oh baru? Maksudnya pas gue tahu kan? Iya. Iya, 1 minggu. Karena pas hari H gue mau pindah, si cewek itu tuh nunjukin kalau misalnya mereka berdua tuh bareng. Sengaja nunjukin? Sengaja supaya gue nggak kesini. Tapi kan lo tau sendiri lah gue se-strong apa. gue tunjukin lah gue. Oke. Apa yang Gue dia nggak tunjukin takut. ke lo waktu itu? Nih, gue tuh sekarang sama cowok lo. Yang ditunjukin tuh apa pertama kali ke lo? Dia lagi di tempat tinggal si cowok. Sampai akhirnya dia nunjukin respon pertama kali lu tuh. Ya pastilah ngamuk. Terus? gue belum apa ya, belum se-kelas itu waktu itu. Masih shock. Masih shock, oke. Baru pertama kali kan. Terus di situ lu marah ke si cewek itu atau marah ke cowok lo atau gimana? Nanya dulu dong Oke. kedua-duanya. Terus oke lah, akhirnya mereka mengakui kalau mereka tuh mau jalan bareng. Oke. Cuman jalan bareng ke pantai. Kemudian? Ya udah, terus ya gue di situ masih nggak ada curiga ya, masih kayak oh ya udah mungkin mereka emang mau jalan bareng ke pantai doang. Oke. Gue masih nggak percaya di situ kalau ada temen makan temen. Oke. Bener-bener kayak nggak mungkin lah temen makan temen gitu. Terus akhirnya ya udahlah, hari H gue pindah ke Bali, semua teman-teman gue nutupin, semua teman-teman gue udah pada tahu. Oke. Jadi karena saking lamanya, otomatis temen dia temen gue temen dia gitu. Oke. Temen gue pada nutupin sampai akhirnya 1 minggu gue di sini. Ketahuan lah itu semua. Oke. Gue udah terlanjur pindah ke sini. Oke. Makanya ya jangan pernah pindah ke suatu tempat gara-gara laki-laki. Kemudian akhirnya ketahuan. Terus lu ngobrol sama mereka bertiga dong berarti kan? Gue mencoba untuk ajak ngobrol bertiga. Oke, dari obrolan pertama itu adakah solusinya atau ada kesepakatan atau apa? Ada kesepakatan. Gimana tuh? Mereka berdua bilang gak bakal saling ketemu satu sama lain lagi. Saat itu. Sampai sekarang apakah itu terulang kembali? Nah, tapi kan gimana ya, namanya cowok ya, nggak bisa dilarang gitu, kayak lo nggak boleh ketemu dia lagi, Oke. lo nggak boleh ini, enggak. Setelah itu, yang namanya cewek kalau misalnya baru pertama kali tahu pasangannya selingkuh itu pasti ngamuk, itu udah pasti. Oke. Kayak orang gila, ngelabrak-labrak nggak jelas, itu udah pasti. Tapi lama-kelamaan lo tuh bakal belajar kalau misalnya kalau makin lo marah, makin pelakor itu senang. Karena dia ngerasa dirinya direspon. Ini Iya. lo gua gitu kan. Direspon dan dia tuh selalu kayak nih lihat nih laki lo gue dapetin gitu. Sejauh mana akhirnya dia itu menjalin hubungan dengan cowok lu saat itu? Nah, akhirnya awalnya kan gue kayak mohon-mohon nahan-nahan gitu ya, Iya. jangan gitu. Iya. Lama-kelamaan udahlah, terserah lo tinggal aja sama dia. Akhirnya lu gituin? Ya. Akhirnya udah mereka jalin hubungan nggak lama, terus si ceweknya juga bener-bener nggak ngerti ya, karena kayak cowok di dunia ini tuh kayak cuman satu itu gitu. Oke. Sampai ini cewek tuh mau untuk sampai cewek ini tuh ngejatuhin harga dirinya untuk ngajak itu cowok nikah, cuy. Serius? Iya. Secepat itu? Iya. Dari yang dia bilang mau ajak nikah itu, pernikahannya tuh dalam 2 minggu gitu. 2 minggu? Bahkan yang lebih parahnya lagi, itu Apa cewek. nih? Seru kayaknya nih. Itu cewek mau ngebiayain semuanya. Konyol nggak? Emang si cewek? Gue masih nggak percaya ya, kok bisa ya ada cewek yang segitu 2 minggu itu? rendahnya gitu. Iya, maksudnya 2 minggu dia tuh kenal pertama kali atau sebelumnya memang sudah kenal dan baru menjalin hubungannya 2 minggu itu? Jadi kan kita kenal tuh udah 2 tahun yang lalu. Oke. Terus mungkin dia penasaran ya, baru cari tahu kan baru apa dapat gitu selanya kan. tuh kan pas kita pisah Jakarta Bali itu doang Oke, sih. akhirnya ketahuan, akhirnya sampai dia bilang oh mau nikah dan sebagainya. Respon lu pasti sedih nggak sih? Iya kayak drama banget di hidup lo gitu. Akhirnya? Udah kalau mau jalanin ya jalanin aja. Gitu. Sampai ya nggak tahu deh, gue bener-bener gak nyang si cewek ini tuh sok-sok kayak laki lo nih yang mau sama gue gitu-gitu. Terus gue sih kayak ngeliatin ya udah biarin aja, bagus dong kalau lakinya mau sama lo gitu.
Tapi gue kan di sini tahu yang kecentilan ini ceweknya emang. Oke. Karena ya itu tadi udah sampai mau ngebiayain pernikahan, konyol kan. Terus udah gitu si cowoknya akhirnya gue itu cuman kayak dia semua teman-teman gue bilang pada tunggu aja, dalam beberapa minggu dia pasti balik. Iya, akhirnya benar. Itu emang udah fasenya gitu loh, Yeah. kayak setiap orang pisah kan emang fasenya gitu. Ternyata bener. Terus pas dia balik ke gue, tinggal gue balikin lagi deh ke si pelakor itu kan, kayak nih lihat nih, balik deh sama gue gitu. Oke, berarti Terus akhirnya entah gimana, itu cewek mungkin sakit hati banget kali ya, gagal nikah jatuhnya kan. iya. Padahal dia udah berharap banget. Kayak cowoknya dia tuh soalnya sebelumnya tuh jelek-jelek banget. kayak orang kayak apa ya? Kayak kayak kurang baik brondong-brondong gitu ya? tapi elek-elek gitu. Tuh ya? Jelek gitu. Oke. Terus ya sebenarnya ceweknya juga jelek sih. Oke. Terus udah gitu, ya udah, terus dia dapet yang kayak gini, yang bodinya oke, mukanya oke mungkin kali ya udahlah langsung kan gaspol. Nah, terus cowoknya balik ke gue, terus ya udah, gue sih cuman bisa lihat kan nih gitu. Saking dia sakit hatinya, dia pindah ke luar negeri. Si cewek ini sampai sekarang. Sekarang lagi balik ke Indo. Oh gitu. Oh kalau cewek itu ngikutin terus ya, stalking gitu ya. Karena katanya ada yang bilang cewek itu ahli sejarah ya. Kenapa lo kira lu tahu bahwa si cewek ini tuh sekarang lagi di Indo atau luar negeri? Apa masih ada ketakutan atau Enggak masih ada lah, keresahan? ngapain takut, gue penasaran aja kayak dia tuh udah punya pasangan belum sih sampai sekarang gitu. Ternyata pasangannya masih Ternyata cowok masih belum gimana? laku anjir. Ternyata masih belum laku. Setelah kejadian akhirnya cowok lu ketahuan bahwa dia itu sampai diajakin nikah sama si ceweknya. Cowok lu kan akhirnya sadar juga lah ya. Bahkan sampai sekarang kan dia udah ngekomunikasi nih. Di saat momen seperti apa akhirnya cowok lu ini kayak minta maaf atau apa sama lu kayak gitu, akhirnya dia sadar. Itu momennya seperti apa? Karena sampai sekarang masih berhubungan sama cowok lu itu kan? Si ceweknya. Elunya sama si cowok itu akhirnya udah menjalin lagi hubungan kayak biasa kan? Iya. Nah, momen apa ketika si cowok itu akhirnya sadar gitu bahwa dia lakuin salah dan dia mungkin ada ngemis-ngemis kah ke lu, gue masih mau sama lu, gue hilaf atau apa? Ada nggak sih kayak gitu kalau cowok yang kayak gitu? Coba lo tanya sama kameramen kita deh. Oke. Dia senyum-senyum aja tuh dari tadi. Oke, jadi berarti kan maksudnya adalah si cowok ini tuh pasti ada rasa nyesal nggak sih? Biasanya kan yang tadi... Ya bukan cowok aja nggak sih, cewek juga. Kalau setiap orang yang ngelakuin salah, pasti dia yang nyesel endingnya. Itu udah pasti. Oke, tapi yang seperti yang gue tanya tadi, momen seperti apa yang akhirnya lu tuh bisa menerima maafnya dia? Lu masih mau menjalin hubungan ini? Apa ya? Ya karena pasti kan gue... ada titik baliknya gitu loh. Ya kan karena sayang. Oke. Biasalah, wanita. Terus juga karena udah jalanin tinggal bareng itu udah 5 tahun kan. Oke. Susah lah, itu kalau pisah udah kayak apa? Kayak cerai, bunda. Tapi setelah kejadian itu, apakah rasa percaya lu sama pasangan ini tetap sama seperti dulu atau sekarang tuh beda? Karena gue tuh nggak ambil pusing ya. Kalau gue jealous, kalau gue overthink, malah bikin gue pusing sendiri. Setuju. Jadi ya udahlah, lo mau ngapain, yang penting gue jangan tahu. Tapi gue selalu bilang, gue tuh selalu pasti tahu. Oke. Itu udah selalu ada petunjuk dari Tuhan. Selama dia bermain api di belakang, Iya, itu tuh pasti tahu, pasti ketahuan. dari lu pribadi, ada nggak pernah ngelakuin hal seperti itu? Seperti yang cowok lu lakuin dulu? Ya kalau pas lagi putus, Pas lagi putus, iya. Iya. Open. ya kalau lagi putus ya udah kan jalanin masing-masing. Oke, jadi masing-masing. Apakah masih tinggal bareng atau tidak kalau ketika lagi putus itu? Masih. Oh, jadi cuek-cuekan aja gitu? Iya. Lu hidup lu, gue hidup gua. Iya. Datang tidur ngebelakang-belakangin gitu? Nggak belakang-belakangin, kenapa harus ngebelakang-belakangin? Emang kenapa kalau lihat-lihatan? Oh, biasanya kan kalau, ya gue nggak tahu ya kalau cewek gitu. Misalnya udah disakitin, kenapa dia akhirnya bisa bertahan gitu kan? Apalagi ini masih pacaran. Sebenarnya kan lu bisa aja cari pasangan baru. Apa mungkin karena alasannya tadi udah pacaran 5 tahun, udah saling tahu sampai Z misalnya.
sampai akhirnya lu ya udahlah gue tetap jalanin aja walaupun nanti ke depannya gue diginiin lagi ataupun gue nanti dibilang teman-teman gue bodoh atau apa kan kita nggak pernah tahu itu ya. Makanya apa yang bikin lo itu ya udah deh gue tetap jalanin media sampai sekarang kayak gitu loh. Ya nggak tahu sih, nggak ada alasan pasti ya, pokoknya Oke. let it flow aja. Oke. Dia pernah lagi nggak ngulangin kesalahan yang sama atau sejenis? Mungkin ya, Mungkin. gue juga kan nggak tahu. Oke, tapi lu ngerasa nggak ada cewek lain sekarang di hidup dia selain lu? Eh, Selain yang cewek yang pertama tadi ya? Mungkin. Mungkin. Ya, gue nggak tahu sih. Gue sih selalu nggak pernah positive thinking ya sama orang. Gue nggak overthink, tapi gue selalu mandang negatif. Si siapanya nih? Ya pokoknya ke semua, misalnya Oke. lo pun kalau jadi pasangan gue pasti beranggapan Oh, paham. kalau gue itu bukan satu-satunya, pasti ada Paham. orang lain. Kenapa lu memikirkan seperti itu? Apa lu ada predator Roma? Ya jadi kalau misalnya pun itu terjadi beneran, Oh, ya udah. ya udah, gue emang udah menebak itu gitu. Jadi udah mempersiapkan iya, gitu ya? emang selalu kayak gitu sih dari dulu. Oke, kalau lu tahu dari dulu seperti itu ya. Kenapa masih bertahan itu loh? Enggak, apanya? Hubungan lu sama dia kan katanya tadi Kan gue belum tahu. belum tahu. Tapi ada rasa bahwa dia itu seperti itu. Ya kan gue bilang gue kayak gitu ke semua orang. Cewek nyari tahu nggak sih ke pasangannya kalau misalnya pasangan itu ada indikasi ini Enggak, nggak benar? enggak, nih? enggak. Enggak. Nggak tahu ya, kalau misalnya ABG gitu mungkin cari tahu kali ya. Oke. Tapi gue selalu bilang ke teman-teman gue nggak perlu cari tahu apapun, karena cowok udah pasti selingkuh. Cowok udah pasti selingkuh. Iya udah Oke. pasti. Jadi nggak perlu dicari tahu, itu udah pasti 100%, mungkin 99,9999%. Apakah lu akan memaafkan perselingkuhan yang sudah terjadi mungkin lebih dari 1 atau 2 kali? Tergantung. Apa? Ya lihat benefitnya. Masih ada benefitnya yang perlu dipertahanin. Kalau Oke. masih ada ya udah gas. Benefit Gaskan. yang lu maksudnya dalam bentuk apa atau Apapun, bagaimana? waktu, bisa dari fisikal, bisa dari materi, Oke. Banyak faktor lah sebenarnya. banyak. Tapi seandainya Apalagi kalau misalnya udah nikah gitu kan, terus juga udah punya anak, Ha-ha. ya udah memang itu udah habitnya dia. Ha-ha. Terus kalian udah punya anak, ya kalau misalnya memang masih bisa menghidupi anaknya sendiri dan emang kayak kekeh untuk ya udah gue mau sendiri, ya udah kenapa enggak gitu. Tapi kalau misalnya dia berpikir masih yang tapi ini anak kasihan ya kalau misalnya jauh dari bapaknya gitu. Oke. Butuh juga lah dia sosok bapaknya atau gimana, walau di sisi lain bapaknya begitu, tapi kan anak nggak perlu tahu dong. Betul. Nah itu kan bukan jadi alasan buat pisah juga dong gitu. Iya. Karena makanya itu gue bilang dari awal kan, tanemin selalu di otak kalian kalau semua cowok itu udah pasti selingkuh ya guys. Apakah benar, Ingat, guys? semua Komen. cowok itu udah pasti selingkuh. Kalau lu bilang semua cowok pasti selingkuh, apakah nantinya lu akan menikah dengan orang yang pernah nyelingkuhin lu? Karena Ya kan balik lagi, gue nggak tahu itu antara ketahuan atau enggaknya sekarang. selama nggak ketahuan it's pilihannya. okay, lu nggak perlu tahu gitu ya. Ya kalau ketahuan pun ya udah, terus gimana? Gue kan udah berpikir kalau memang dari awal cowok pasti selingkuh kan. Oke. Tinggal terima apa enggak. Nah itu dia. Jadi misalnya cowok lu nih sekarang, gua pengen kita ke pernikahan. Lu udah siap? Gue kan emang mau nikah tahun ini, Cang. Oh lu tuh menikah tahun ini? Sama dia? Ya, Sama cowok saat ini nih? Udah yakin? dianya mau nggak? Nggak pernah ngobrol kalau masalah karena Ngobrol. pernikahan gitu? Apa tanggapan dia? Gini ya, kalau misalnya gue, kalau cewek kan kadang suka nggak realistis ya berpikirnya, suka pokoknya intinya gue mau nikah sekarang, terus gue nggak peduli sama materi, gue nggak peduli sama apa, misalnya cowoknya jawab tapi materiku belum siap gitu. Oke. Cewek tuh suka, gue nggak peduli gitu, materi bisa kita cari sama-sama gitu. Tapi gue pelajarin kalau cowok itu nggak bisa ditanya begitu, karena kalau ditanya gitu cowok ini bisa langsung berpikir kalau dia tuh ditekan. Iya. Padahal sebenarnya pertanyaannya tuh simple, pertanyaan untuk ngobrol aja, untuk kayak bahas, intinya poinnya adalah kita nih ada tujuan nggak ke depannya. Iya. Tapi cowok tuh bakal langsung berpikir kalau enggak, ini udah menekan gue nih, Iya. gitu.
Nah, kalau misalnya cowok bilang permasalahannya di materi, otomatis itu bener sih. Maksudnya kayak kita tuh harus realistis. Pertama, kita punya anak, gak mungkin tinggal di kos-kosan. Kayak kita nikah, kita udah pasti punya anak. Punya anak gak mungkin masih tinggal di kos-kosan atau guest house atau cuma satu petak gitu doang. Anak kalau sakit gimana? Terus kalau tinggal jauh dari orang tua, dua-duanya kerja, harus bayar pembantu. Terus harus bayar sewa. Terus harus bayar susu anak. Terus emang rencana ASI juga rencana? Tetep dong, kan harus bayar mbaknya susu nggak formula sih? Kemudian? Terus kalau misalnya sakit harus berobat, terus belum lagi kita berdua harus misalnya cuti atau nggak masuk mendadak gitu. Sudah lebih ke mental sama ya materi itu juga dibutuhin ya, karena itu gitu, kebutuhan setelah pernikahan itu tuh banyak. Nggak cuman lo nikah, gue ada status, nggak cuman gitu. Dan itu udah semua dipersiapkan sama lo berdua? Sampai akhirnya keluar statement dari lo bahwa lo tahun ini akan menikah? Ya belum tahu sih. Kan kita maksudnya berharap berdoa ya kan? Berdoa, ikhtiar aja gitu kan. Oke, sekarang misal gini ya. Siap nggak siapnya ya udah urusan belakang. Ya, secara omongan mungkin kita bilang siap. Kalau secara nyatanya mungkin cowok lo sekarang udah siap atau belum, itu hanya dia dan lo yang tahu. Tiba-tiba misalnya ada cowok datang di hidup lo, dia datang, Mawar, gue mau nikah sama lo. Apa yang lo mau kita obrolin, dan apa yang lo mau itu si cowok ini bisa ngasih semuanya. Lo bakal meninggalkan cowok lo yang sekarang atau tetap bertahan sama cowok lo yang sekarang, padahal yang ini udah lebih siap gitu dari segi semuanya. Kalau perempuan seperti apa? Pertanyaannya pilih cowok baru yang mau nikahin atau bertahan sama cowok yang sekarang yang lagi siapin. Asal cowok ini ada kejelasan sebenarnya endingnya mau gimana, ya gue sih nunggu nggak apa-apa ya. Oke, berarti semua itu balik lagi kejelasan dulu, karena semua cewek butuh kepastian. Karena kalaupun misalnya lo dinikahin nih buru-buru, oke, ada cowok yang mau nikahin lo, terus nanti ternyata dia sifatnya nggak bagus, ternyata dia KDRT, ternyata dia apa, gimana? Setuju. Yang belum lo tahu, yang belum lo kenal, terus ternyata orang tuanya nggak welcome sama lo gitu. Jadi itu benar-benar harus dipikirin sih. Berarti kalau lu udah deket ya dengan orang tua dia, begitu kan dia ke orang tua lu gitu? Udah. Kan kita kan dari tadi ngobrol-ngobrol panjang lebar gitu ya. Seandainya lu bisa ketemu lagi sama perempuan yang pernah masuk di dalam kehidupan pasangan lu pengen ngomong apa sih ke dia? Gimana lo sekarang? Oke, di mana lo Gimana lo sekarang? Udah laku belum? Atau masih nungguin laki gue? Apapun itu nantinya boleh cerita di sini gitu ya. Ya karena di balik podcast studio ini sendiri gitu, kita selain cerita, kita juga bisa nih Mawar buat ngajak-ngajak temen lo misalnya main ke sini. Jadi ada buat studio ini sendiri tuh kita bisa disewakan juga. Oh iya? Iya, kemudian kita juga punya meeting room-nya juga. Kemudian ada juga virtual office-nya juga. Semua infonya itu ada di Instagram balipodcaststudio.id. Oke, jangan lupa dilihat ya guys. Betul, jadi nggak cuma kita bikin podcast aja, bisa nyewa-nyewa studio semuanya gitu ya. Buat pasangan lo, apa yang pengen lo sampein kalau dalam 3 kata buat pasangan lo apa? Gak ada. Gak ada, gitu udah. Iya. Kalau gitu Mawar, terima kasih udah cerita-cerita di balipodcaststudio.id. Nanti next kita bisa cerita-cerita lagi. Buat lo juga yang misalnya mau cerita ataupun ngobrol-ngobrol di sini, bisa kirim aja, tulis nama lo siapa, umur berapa, dan ceritanya seperti apa ke Instagram balipodcaststudio.id. Kalau gitu, Dirga pamit, Mawar juga pamit. Dadah. Bye.